Halo semuanya, selamat datang di Browsing. Obrolan singkat. Kami dari kelompok 1, mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan guru Bapak SPH. Jadi, sebelum memasuki ke wawancara, perkenalkan saya Kakak Putra Prasetya. Saya Medin Aprilia. Saya Esa Putri Raini. Saya Adinda Septiani. Saya Najwa Fazariara. Saya Nafisa dan Syifa. Jadi pada kali ini kita akan mewawancarai Bapak Ahmad Darmanto SPD dengan tema wawancara yaitu etika dalam bermedia sosial. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, adab dalam bermedia sosial itu penting atau tidak? Untuk menjawab hal begitu penting atau enggak, dimana kita itu kan sudah memasuki zaman digital gitu ya, era digital. Artinya serba semuanya itu sudah menggunakan digital gitu, baik dari mulai kehadiran, evaluasi, untuk absensi, ataupun untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, itu kita tidak bisa dilepaskan dari digital gitu ya. Jadi kalau ditanyakan perlu atau tidaknya, jelas itu adalah perlu kan gitu ya. Nah, hanya pertanyaan tersebut nanti kalau diuraikan lebih jauh, sejauh mana urgensinya kan gitu ya. Memang yang namanya digital dalam hal ini medsos gitu ya, itu kan memiliki dua sisi. Sisi sama dengan mata pisau, satu tajam satu tumpul. Ini juga sama, di medsos itu bisa diambil sisi positifnya, bisa juga diambil sisi negatifnya gitu. Jadi bagaimana kita bagaimana kita menyikapi gitu ya terhadap medsos tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dilanjut ke Esa. Baik, izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, kita sebagai siswa harus bertindak seperti apa dalam bermedia sosial? Nah, yang tadi Bapak katakan gitu, yang namanya medsos itu sebenarnya ada dua sisi gitu ya, sisi yang positif dan sisi yang Negatif. Jadi kalau memang kita itu disesuaikan dengan umur kita gitu, itu yang bijak gitu ya. Pertama artinya layak tidak, pantas enggak sesuatu yang itu digunakan dengan umur kita gitu ya. Kalau misalkan kita bermedsos, ambillah misalnya TikTok, misalnya IG, Facebook, ataupun jenis medsos yang lainnya. Nah, itu kan semuanya mengandung sisi positif, tapi di sisi lain juga sisi negatif gitu ya. Game online, apakah bermanfaat? Ada manfaatnya gitu ya. Diteliti ternyata bahwa bermain game itu bisa untuk memacu otak kiri maupun otak kanan. Tapi kalau sehari dari pagi sampai sore kita bermain game, itu bukan mengolah otak, tapi malah merusak, merusak mata, merusak kesehatan, merusak fisik juga. Termasuk juga untuk penggunaan Facebook, banyak anak-anak yang mungkin usianya belum sesuai gitu ya, tapi karena mungkin kurang pengawasan dan sebagainya, banyak disalahgunakan gitu ya. Yang disalahgunakan termasuk juga mungkin ada karena baru lihat foto profilnya, PP-nya, lihat cantik, lihat cakep gitu, ketemuan, akhirnya sering ada penculikan, ada pemerkosaan, ada penyalahgunaan hal yang lain. Jadi artinya tetap kalau ditanyakan kita sebagai pelajar kalau sebagai siswa, jadi bermedsoslah yang tepat gitu ya. Banyak sebenarnya dengan medsos gitu kita bisa digali manfaatnya gitu ya. Bisa pembelajaran dengan sekarang ada teknologi AI gitu ya. Kita bisa ada Google, bisa bertanya, bisa mencari, bisa searching untuk hal-hal yang sifatnya positif. Tapi jangan salah, tetap aja ada sisi negatifnya gitu ya. Terutama ada beberapa hal, terutama itu dia apa yang disebut dengan food, terusnya film, fashion ya. Terusnya jadi ada food, film,
fashion, dan satu lagi ini adalah seks gitu ya. Itu yang disebut dengan Gazul Fikri ada di dalam medsos. Artinya setiap kita membuka medsos pasti di situ mengandung ada food, makanan pasti selalu muncul gitu ya. Makanan, entah itu makanan-makanan yang ini kan, ada fashion itu artinya busana, baju yang mode, yang trendy gitu ya. Ada mungkin selain food, fashion, mungkin film, tontonan yang mungkin bagi usia kita cocok, ada enggak. Ada juga satu laginya yang berhubungan dengan sport gitu ya, olahraga. Nah ini dikemas semuanya itu menarik bagi kita. Kalau kita salah menggunakan, lihat film pantas enggak dilakukan oleh kita kan gitu. Nah termasuk juga kita banyak salah kaprah penggunaan medsos. Jadi akhirnya usia yang belum ini, termasuk juga mohon maaf, selain banyak pengetahuan juga banyak penipuan, phishing dan sebagainya. Nah itu yang harus disikapi. Ini modusnya banyak ya. Saya mengamati di Ciwaru terutama banyak kejadian anak-anak yang salah menggunakan medsos gitu ya. Jadi modusnya ada yang pertama itu dalam hubungan dengan tadi seks gitu ya. Jadi artinya ada yang menggunakan apa namanya itu video apa VCS gitu ya. VCS, ada VCS yang benar-benar VCS, ada juga yang VCS-nya modus. Jadi akhirnya setelah melihat, akhirnya dia kan sudah menginikan data diri kita ya. Dari mulai nomor handphonenya, alamatnya dan sebagainya. Kadang-kala yang begitu mereka mengancam gitu ya. Mengancam kalau tidak memberikan imbalan sesuatu itu biasanya akan disebarkan. Dan itu banyak kejadian kalau kita tidak bisa membentengi, tidak bisa mana yang baik dan mana yang buruknya, itu akhirnya apa? Ya akhirnya jadi pemerasan gitu. Itu salah satu contoh. Contoh yang lainnya banyak. Kalau dilihat dari segi positifnya banyak gitu ya. Kita di TikTok bisa jualan, bisa live gitu ya, bisa menghasilkan poinnya. Poin bisa jadikan uang gitu ya. Termasuk juga mungkin untuk contoh adalah gubernur kita ya. Gubernur KDM itu kan dia tuh kemana-mana dia menggunakan medsos untuk ininya yang untuk alat dia berpropaganda, alat dia menyampaikan pesan dan sebagainya itu menggunakan medsos. Dan jangan lupa dengan medsosnya dia bisa menghasilkan pendapatan lebih dari 3 miliar per tahunnya gitu. Kan bisa menghasilkan. Di Ciwaru juga bisa sebenarnya. Bisa jualan online, bisa ini banyak sebenarnya di sisi manfaat, tapi negatifnya juga banyak. Begitu ya untuk penggunaan. Pertanyaan kedua apa tuh? Tentang tindakan dalam bermedia sosial. Pertanyaan kedua. Tindakan dalam bermedia sosial. Ya, kalau untuk tindakan dalam bermedia sosial itu sebenarnya tindakannya gitu ya, selama itu tidak melanggar undang-undang ITE gitu ya, itu sebenarnya nggak masalah. Ini yang kadang kita nggak dipahami ya. Contoh misalnya kasus ada sesuatu yang mungkin gitu ya, yang kurang pantas gitu ya, terus akhirnya kita upload itu, kalau yang diinikannya tidak terima gitu ya, itu bisa menuntut balik ya, itu melanggar undang-undang ITE kan gitu ya. Dan ancamannya juga nggak cukup ringan, lumayan berat gitu ya. Termasuk juga mungkin kalau adik-adik semuanya ya, siswa di ini, kasus yang sedang viral di SMA 1 Ciwaru juga. Nah itu adalah akibat dari apa tadi, tentang tindakan gitu ya. Tindakan dalam. Nah sebaiknya bagaimana kita sebagai siswa? Nah itu yang harus bisa bersikap. Sebaiknya adalah dalam mengambil tindakan menggunakan medsos harus bijak. Mana yang bisa kita sampaikan, mana yang kita bisa gunakan, mana yang tidak. Ini jangan sampai begini, kasus yang tadi gitu ya, yang viral di SMA 1 Ciwaru itu kan karena menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Nah padahal kalau kita orang Islam, di mana bahwa kalau kita ada keburukan gitu ya,
ada suatu aib jangan Umbar. diumbar, jangan sampai harusnya dipendam gitu ya. Jadi artinya kalau menurut ajaran Islam kan gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya aib itu nggak usah disebarkan tapi harus ditutup-tutupi gitu. Tapi bukan berarti membenarkan aib tersebut. Kita hanya menutup itu, jangan sampai menyebar. Karena kalau menyebar sebenarnya ya kurang baik juga gitu ya. Kenapa yang disebarkan aib nanti sehingga SMA Negeri 1 Ciwaru sekolah terkenal gitu ya. Terkenalnya bukan terkenal karena prestasi, tapi karena hal yang negatif itu kurang baik. Kalau kita mengikuti ajaran yang Jabar Masagi kan gitu ya, karena kita sekolah Masagi, di situ juga dijelaskan ada silih asa, silih asi, silih asu, silih mewangin gitu ya. Jadi artinya silih asa saling mengasah ya, saling mengasih, saling mengasuh, sampai di akhirnya tuh saling mewangi. Tadinya kalau sudah silih asa, silih asih, silih asuh sama-sama harum gitu ya. Iya. Jadi mewanginya kan gitu ya. Makanya ada Prabu yang terkenal di Jawa Barat kan Prabu Siliwangi. Nah, terus dari kata silih wangi gitu ya. Jadi saling memberi wangi kan gitu ya. Jadi mengharumkan semua. Nah, jadi tindakan begitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kiranya kurang baik, jangan disebarkan terus berantai gitu sehingga akhirnya yang munculnya adalah yang jelek. Nah, termasuk penggunaan medsos. Medsos juga sama. Artinya dari sisi negatifnya, jangan salah, yang namanya TikTok itu dibikin positif, bagus ya, bisa berinteraksi, bisa banyak teman, bisa menghasilkan uang. Tapi di sisi yang lain juga banyak ya, gara-gara TikTok seorang guru dibully ya, ada dia omongin jelek, ada dia macam-macam lah gitu ya. Termasuk juga selain TikTok, IG, mungkin Twitter ya, X gitu ya. Facebook. Itu kan sama aja. Iya. Semuanya juga ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Negatifnya. Ya, tentang tindakan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah boleh beropini dalam suatu hal dalam bermedia sosial? Kalau opini mah nggak masalah sih gitu ya. Itu kan yang namanya opini ya, ciri kita hidup gitu ya. Iya. Kalau kita nggak punya opini, nggak punya pendapat ya sama dengan ya mungkin katak dalam tempurung, diam aja, nggak ada taunya, segitu aja gitu. Cuma ya yang namanya opini kan tidak semuanya benar gitu ya. Mungkin aja ada yang salah gitu. Makanya kalau opininya itu opini yang mungkin itu adalah berlandaskan, berdasarkan gitu ya. Jangan namanya opininya opini menurut kita sendiri. Contoh misalkan tentang ada yang namanya Rizky Kabah gitu ya. Dengar nggak? Iya, dengar Pak. Nah, Enggak. nah itu berarti ini adalah orang-orang yang punya medsos tapi tidak bisa informasi. Seorang Rizky Kabah itu adalah alumni dari SMA di Pontianak. Jadi dia itu sangat benci dengan guru gitu ya. Sangat benci dengan guru. Jadi semua yang berhubungan dengan guru itu diungkap di medsos. Dari mulai guru BK yang ngomongin gak enak, guru matematik yang ngasih tugasnya berjibu, udah tahu nggak bisa matematik, bodoh dikasih tugas gitu. Anjir gitu. Bahasanya begitu. Itu Rizky Kabahan gitu. Nah, dia menggiring opininya yang kurang baik gitu ya, dimana bahwa seolah profesi guru itu adalah profesi jelek. Bahkan yang terakhirnya itu ngomong bahwa semua guru itu korupsi. Bayangkan aja bisa punya rumah, punya ini, padahal pendapatan segitu, anjir gitu ya. Nah, ini mungkin itu opini kan ya. Iya. Nah, opini tersebut ditangkap oleh orang seolah bahwa benar guru seperti begitu, padahal kan tidak semua. Mungkin oknuman gitu ya. Ya bisa aja kan ada 1-2 orang yang oknum gitu ya. Mungkin dia nggak senang dengan guru tersebut ya. Ya benar mungkin satu, tapi kan yang baiknya juga banyak. Jadi akhirnya kalau pertanyaan tadi apakah boleh beropini, sebenarnya boleh, malah harus gitu ya. Tapi opini yang Baik. baik, opini yang ini bagaimana
saya pernah membaca dulu orang daerah Jombang gitu ya, siswa gitu ya, dia memiliki follower yang banyak gara-gara opini-opini itu sih. Kalau di Facebook saya tuh lupa namanya ya, tapi yang jelasnya itu opininya bagus gitu ya, bagaimana tentang kehidupan sehari-harinya, dibuat tulisan enak dibacanya dan bagus gitu. Termasuk juga di sini barangkali nanti anak-anakku sekalian pengen punya opini bagaimana ingin memajukan sekolah, bisa kan gitu ya, dari sisi yang lain gitu. Kelemahan sekolah SMA 1 Ciwaru, kan kita nggak tahu nih kelemahannya apa, dilihat dari sisi siswa gitu ya, bisa beropini kan gitu ya. Pak, bagaimana kalau setiap ujung itu, setiap pojok itu ada gazebo misalnya gitu ya, biar kalau istirahat bisa ngumpul. Pak, di masing-masing gazebonya dikasih wifi biar kalau istirahat bisa wifi ya. Pak, bagaimana kalau lapangnya dibikin yang luas, kalau nggak ada gurunya bisa, daripada diam gitu apa namanya, gabut kan. Iya, Gabut, jangan nggak ada kerjaan, bisa main bola. Kan saya opini kan gitu ya. Pak, bagaimana kalau guru setiap ngajar begini, nggak apa-apa. Tapi awas jangan sampai opini tersebut melanggar dari tata krama, melanggar dari aturan gitu ya, sehingga kita kebablasan beropini dan akhirnya bisa dikenakan undang-undang ITE gitu ya. Contohnya misalnya Esa ngomongin bapak kepala sekolah gitu ya, beropini lah bahwa bapak kepala sekolah itu korupsi misalnya kan gitu ya, akhirnya dibuat opini dan tulisannya bagus kan, digiring ya, akhirnya oh semua orang berpendapat bahwa yang namanya bapak kepala sekolah korupsi. Gitu. Opini kan itu ya. Nah dasarnya tahu dari mana bahwa saya atau kepala sekolah itu korupsi, kan harus ada jelas, jangan padu ngomong gitu. Kalau misalkan sudah ada data, sudah ada ini yang valid gitu ya, yang nggak apa-apa kan gitu ya, itu bagus. Gitu ya. Ada yang lain? Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, adab bermedia sosial ini harus dilaksanakan oleh siswa-siswi saja apa bagaimana? Pendapatnya gimana tentang medsos? Harus dilaksanakan oleh siswa-siswi saja atau seperti apa adabnya itu? Arah pertanyaannya belum begitu fokus. Maksudnya tuh yang dilakukan medsos oleh siswa, maksudnya gitu? Jadi adab dalam bermedia sosial ini adabnya yang gitu ya. Harus diterapkan oleh siswa-siswi saja atau bagaimana? Kalau yang namanya medsos itu kan namanya media sosial ya, berarti adalah umum gitu ya. Jadi di situ tidak mengenal, kan namanya Twitter, namanya X ya, namanya IG, yang namanya Facebook, yang namanya WhatsApp, tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh anggota dari siswa dan sebagainya gitu ya. Jadi semua bisa, hanya mungkin kalau memang ada eksklusif, ada kekhususan, kita bisa membuat grup tersendiri gitu ya. Contoh misalkan di WA juga ya, itu kan umum, semuanya bisa menggunakan WA, tapi ada yang khususnya gitu ya, yang eksklusifnya membuat grup KM, grup kelas, grup OSIS, grup Semanik, grup Paskibra gitu ya. Nah itu namanya khusus ya. Ada yang senang dengan olahraga, misalnya penggemar burung. Nah, kan ada di dalam Facebook juga gabungnya dengan namanya klub penggemar burung. Di WA juga sama, kalau cari komunitasnya ada komunitas penggemar burung. Di X juga sama gitu ya. Akhirnya kalau ditanyakan adab untuk itu apakah hanya siswa saja, ya semuanya berlaku kan gitu ya. Jadi tidak harus siswa saja. Hanya mungkin yang tadi Bapak katakan bahwa penggunaan medsos itu untuk siswa terutama gitu ya. Mana yang pantas dan mana yang tidak gitu. Nah kalau siswa umur sekian sampai, mohon maaf gitu ya, ada yang sampai PCS gitu ya, sampai ini itu kan pantas enggak gitu ya. Kalau kira-kira enggak, atau misalnya main game online
sampai tengah dini hari gitu aja gitu ya. Itu juga kan kurang pantas. Termasuk juga mungkin hal-hal yang lain. Sekali lagi intinya bermedsos dengan bijak ya. Bijak artinya gunakan hal yang positifnya saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Bapak jika ada siswa-siswi yang tidak sesuai dengan norma dalam bermedia sosial? Ya, kalau terjadi di sekolahan ya mungkin masih tanggung jawab sekolah ya. Kita mengadakan pembinaan. Tapi kalau di masyarakat itu berhubungan dengan hukum. Iya. Jadi kalau sudah melanggar norma-norma yang berlaku, jelas nanti bersentuhan dengan hukum. Itu untuk hanya gara-gara misalnya menuduh, gara-gara itu bisa sampai 3 tahun lebih gitu ya hukumannya. Padahal kan hanya atau menyebarkan berita bohong, menyebarkan desas-desus, menyebarkan itu. Kalau itu sudah itu termasuk melanggar ranah hukum. Iya, Norma. Termasuk juga barangkali menjelek-jelekan gitu ya. Nah itu juga nggak boleh gitu ya. Misalnya saya nggak senang dengan Nadine gitu ya. Terusnya saya ngomong, Nadine orangnya jelek, hitam, wah apa nggak enak gitu ceritain gitu. Dia upload, bikin status misalnya gitu ya. Nah itu kalau jejak itu namanya jejak digital ya. Itu tidak bisa dihapus. Meskipun sudah dihapus bisa dimunculkan lagi dengan aplikasi tertentu kan gitu ya. Orang sudah. Nah artinya apa? Itu gampang untuk sebagai alat bukti. Kalau orang yang dijelek-jelekannya itu bisa tidak terima gitu. Tapi kalau sebatas sekolahannya kita nanti berbicaranya adalah tentang pembinaan gitu ya. Yang namanya masih anak sekolah kan masih labil. Gitu. Tapi kalau sudah di masyarakat ini hati-hati gitu ya. Makanya Bapak wanti-wanti kepada anak-anak sekalian, pesan juga ke siswa yang lain, bijaklah menggunakan medsos, jangan sembarangan gitu ya. Banyak kasus yang sudah dipidanakan gara-gara penggunaan medsos yang salah. Itu ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana antisipasi agar seluruh siswa dan Bapak Ibu guru menggunakan media sosial dengan baik? Ya, kalau yang baiknya sebenarnya harus ada aturan gitu ya, ada aturan. Termasuk di kita juga sebenarnya ada yang mengatur tentang penggunaan medsos. Jadi sebenarnya kalau mengikuti aturan yang baik itu sekolah itu tidak boleh membawa handphone. Kalau handphonenya dibawa sebenarnya itu bukan tidak boleh mengaktifkan ya handphone selama kegiatan belajar mengajar di kelas ya, kecuali untuk penggunaan pembelajaran. Contohnya misalnya untuk searching gitu ya, untuk searching mata pelajaran tertentu kan harus menggunakan handphone. Misalnya menjawab soal dengan menggunakan Quizzes atau Google Form itu harus menggunakan handphone. Jadi selama itu nggak mesti kan gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa? Bagaimana antisipasi agar seluruh siswa dan Bapak Ibu guru menggunakan media sosial dengan baik? Jadi itu harus ada aturan yang buat. Nah, kita memang sudah ada aturannya sebenarnya gitu ya. Hanya tidak detail poin per poin yang tidak gitu tertulis ya. gitu. Tertulis ada di dalam aturannya, hanya tidak jelas per poin harus gitu ya. Tapi kalau di sekolahan pertama gitu ya, sekarang sudah jelas oleh gubernur kita diatur bahwa selama KBM guru tidak boleh menggunakan media sosial model TikTok dan sebagainya. Kan dulu kan banyak ya sambil menerangkan di kelas, diupload, nari di kelas, diupload, terus berperan sebagai apa. Nah sekarang tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi kalau di luar sih nggak masalah kan gitu ya. Misalnya kayak Esa sebagai siswa, tapi kalau sudah keluar dari sekolah kan bukan siswa lagi gitu ya. Meskipun masih statusnya adalah siswa, tapi kalau berpakaian itu ya bukan siswa lagi. Mau pakai medsos, mau bikin apa, mau tari-tarinya mangga-mangga saja gitu. Pribadi kan gitu ya. Tapi kalau di sekolahan itu sekarang sudah tidak boleh gitu ya. Dan yang lainnya juga tentang ini banyak yang harus dipatuhi tentang penggunaan medsos tersebut. Mengapa? Karena
ya tadi medsos itu memiliki dua mata sisi ini. Salah menerapkan hal ini bisa satu tajam, satunya tumpul. Jadi bisa aja mencelakakan, tapi juga bisa menginginkan. Yang jauh jadi dekat, yang Jadi dekat jauh. harus nama dekat. Gitu. Kalau yang mau jauh tidak boleh. Jadi. Ya gitu. Ada yang lain menanggapi? Kebetulan udah Bapak, masing-masing kita itu memberikan satu pertanyaan ke Bapak. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan, semoga bermanfaat bagi para penonton semua. Jadi kesimpulannya kita sebagai siswa-siswi ataupun orang yang menggunakan media sosial, kita harus mengetahui bahwa media sosial itu memiliki dua sisi, sama seperti pisau, yaitu ada sisi tajam dan sisi yang tumpul. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin menggunakan media sosial itu memilah dan memilih mana yang baik untuk kita dan tidak baik untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Kami pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.